Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayada Atia Nadiroh dari kelas IAT 1C. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai ilmu studi hadis. Di sini ada 3 materi. Yang pertama adalah pembagian hadis berdasarkan kualitas perawinya. Materi yang kedua adalah tahrijul hadis, dan yang ketiga adalah asbabul wurud. Langsung saja. Yang pertama adalah pembagian hadis berdasarkan kualitas perawinya. Kualitas hadis artinya adalah mutu suatu hadis atau tingkat serta nilai yang disandang oleh suatu hadis. Berbicara soal nilai atau mutu yang di sini dimaksudkan apakah suatu hadis itu dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan suatu kepastian ajaran atau tidak. Hadis-hadis yang perlu diteliti kualitasnya adalah hadis yang dari sudut kuantitasnya termasuk ke dalam hadis yang ahad, bukan yang mutawatir. Karena apa? Karena hadis yang mutawatir sudah mencapai ilmu daruri yang tidak memerlukan penelitian. Langsung saja, pembagian yang pertama adalah hadis ahad yang makbul. Secara etimologi atau secara bahasa, makbul itu artinya adalah diterima. Sedangkan secara istilah, hadis makbul didefinisikan dengan hadis yang telah sempurna seluruh syarat penerimaannya. Selanjutnya adalah syarat-syarat hadis makbul. Syarat-syarat suatu hadis agar dapat dikatakan makbul ada yang berkaitan dengan sanad, juga ada yang berkaitan dengan matan. Syarat-syarat yang berkaitan dengan sanad yaitu sanadnya harus bersambung. Masing-masing sanad tersebut harus adil dan dobit, serta tidak ada ilat yang mencacatkannya. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan matan yaitu tidak boleh ada kejanggalan pada matan hadis, atau dengan kata lain syudud atau syad. Jadi dalam suatu matan itu tidak boleh ada kejanggalan isi. Lalu yang kedua adalah hadis ahad yang mardud. Mardud sendiri artinya adalah ditolak atau tidak diterima atau dibantah, seperti itu. Maka hadis mardud menurut bahasa berarti hadis yang ditolak atau hadis yang dibantah. Lalu secara istilah, hadis mardud didefinisikan dengan hadis yang hilang seluruh syarat-syaratnya atau sebagiannya. Dalam definisi lain disebutkan bahwa kebenaran pembawa berita pada hadis mardud itu tidak sampai kepada derajat hadis makbul. Jadi hadis mardud itu berada pada tingkatan di bawah hadis makbul, seperti itu. Lalu pembagian yang ketiga adalah hadis sahih. Pengertian hadis sahih. Kata sahih menurut bahasa berarti sehat, selamat, yang benar atau yang sah, dan juga bisa berarti yang sempurna. Sedangkan secara istilah, sahih adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit hingga sampai akhir sanad, tidak ada kejanggalan dan tidak berilat. Selanjutnya adalah syarat-syarat sebuah hadis bisa dikatakan sahih. Syarat yang pertama yaitu diriwayatkan oleh para perawi yang adil. Seseorang dikatakan adil apabila senantiasa melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah, baik akidahnya juga terpelihara dirinya dari dosa-dosa besar dan dosa kecil, serta terpelihara akhlaknya, termasuk dari hal-hal yang menodai muruah. Di samping itu, ia juga seorang muslim, balik, berakal sehat dan tidak fasik. Yang kedua, kedobitan para perawi harus sempurna. Dikatakan perawi yang sempurna kedobitannya yang dimaksud di sini ialah perawi yang baik hafalannya, tidak pelupa, tidak banyak ragu dan tidak banyak salah, sehingga ia mampu mengingat hadis-hadis yang pernah diterima dan juga hadis yang diriwayatkannya. Lalu syarat yang ketiga, antara satu sanad dengan sanad yang lainnya harus bersambung. Lalu syarat yang keempat, tidak mengandung cacat atau ilat dalam matanya. Lalu syarat yang kelima, matanya tidak janggal atau tidak syad. Yang dimaksud dengan hadis yang tidak syad di sini adalah hadis yang tidak bertentangan dengan hadis lain yang sudah diketahui tinggi kualitas kesohihannya. Selanjutnya untuk pembagian hadis sahih, para ulama ahli hadis atau biasa disebut dengan muhaditsin membagi hadis sahih kepada 2 bagian, yaitu hadis sahih li dzatihi dan hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li dzatihi. Li dzatihi sendiri artinya adalah oleh dirinya sendiri, oleh hadis itu sendiri. Jadi maksudnya hadis sahih li dzatihi adalah hadis sahih dan dia sahih dengan sendirinya, tidak memerlukan bantuan dari hadis lain. Sedangkan lawannya yaitu sahih li ghairihi berarti adalah hadis yang kesahihannya dibantu oleh adanya keterangan hadis lain. Selanjutnya adalah kehujahan dari hadis sahih. Para ulama sependapat bahwa hadis sahih dapat dijadikan untuk menetapkan syariat Islam. Jadi ada para ulama yang mengatakan bahwa hadis sahih bisa dijadikan dasar hujah secara mutlak.
baik hadis itu membahas tentang syariat, membahas tentang akidah, membahas tentang fadhailul a'mal ataupun apapun. Jadi bisa dijadikan dasar hujah secara mutlak. Namun ada juga sekelompok ulama yang berbeda pendapat, yang mengatakan bahwa hujah dari hadis sahih tidak bisa digunakan untuk menetapkan soal-soal akidah. Selanjutnya yaitu kalau tadi adalah hadis sahih, selanjutnya adalah hadis hasan. Ya, hadis hasan. Pengertian hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kurang kuat hafalannya atau kurang dzabit, bersambung sanadnya, tidak mengandung ilat dan juga tidak syadz. Dari definisi tersebut, maka hadis hasan itu hampir sama dengan hadis sahih. Hanya saja ada perbedaan pada tingkat kedzabitan perawinya. Yaitu kalau hadis sahih para perawinya itu dzabit secara sempurna, sangat dzabit. Kalau untuk hadis hasan, para perawinya ya dzabit tapi tingkat kedzabitannya itu tidak sempurna atau berada di bawah tingkatan dari perawi hadis sahih. Selanjutnya, persyaratan hadis hasan ya. Persyaratan hadis hasan yang pertama adalah para perawinya harus adil. Kedzabitan perawinya di bawah perawi hadis sahih. Sanadnya harus bersambung. Tidak terdapat kejanggalan atau syadz. Tidak mengandung ilat. Lalu selanjutnya pembagian hadis hasan. Pembagian hadis hasan ini sama dengan hadis sahih. Jadi ada hadis hasan li dzatihi dan juga ada hadis hasan li ghairihi. Ya. Untuk pengertiannya juga sama. Untuk hadis hasan yang li dzatihi adalah hadis hasan yang dia hasan dengan sendirinya, yaitu telah memenuhi persyaratan-persyaratan hadis hasan yang tadi. Lalu untuk hadis hasan yang li ghairihi adalah hadis hasan yang dia hasan bukan dengan sendirinya, atau bisa dikatakan dibantu oleh keterangan lain. Lalu untuk kehujahan hadis hasan, sebagaimana hadis sahih menurut para ulama hadis, bahwa hadis hasan baik hasan li dzatihi maupun hasan li ghairihi juga dapat dijadikan hujah untuk menetapkan suatu kepastian yang harus diamalkan. Hanya saja terdapat perbedaan pandangan di antara mereka dalam soal penempatan rutbah atau urutannya. Lalu yang kelima yaitu hadis dhaif. Dhaif sendiri artinya adalah lemah. Kemudian untuk pengertian hadis dhaif secara istilah adalah hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan. Atau bisa dikatakan juga sebagai hadis yang tidak ada padanya sifat-sifat hadis sahih dan hadis hasan. Hadis dhaif merupakan hadis mardud, yaitu hadis yang tidak diterima atau ditolak oleh para ulama hadis untuk dijadikan hujah. Selanjutnya kehujahan hadis dhaif. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum pengamalan hadis dhaif. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa hadis dhaif tidak dapat diamalkan secara mutlak dalam segi apapun, baik itu mengenai akidah, mengenai syariat, mengenai apapun itu. Jadi hadis dhaif tidak bisa diamalkan. Lalu pendapat yang kedua ada yang mengatakan bahwa hadis dhaif bisa diamalkan dengan beberapa syarat yang sangat ketat. Di antara syarat-syaratnya adalah hadis tersebut khusus untuk fadhailul a'mal. Yang kedua, hadis tersebut tidak sangat dhaif. Jadi tingkat kedhaifannya itu tidak berada tidak terlalu parah tingkat kedhaifannya gitu. Lalu syarat yang ketiga, hadis tersebut tidak boleh diyakini sebagai sabda Nabi dan tidak boleh dimasyhurkan. Dan di samping syarat-syarat yang tadi juga ada syarat-syarat yang lain. Selanjutnya adalah yang terakhir, hadis maudhu. Pengertian hadis maudhu adalah hadis yang dibuat-buat atau diciptakan atau didustakan atas nama Nabi. Faktor munculnya hadis maudhu antara lain pertentangan politik antara Ali dan Muawiyah. Lalu ada juga faktor menarik simpati kaum awam. Jadi hadis maudhu ini dijadikan dasar atau diadakan untuk menarik simpati dari kaum awam yang kurang mengetahui tentang apakah ini hadis atau tidak, apakah ini benar sabda dari Nabi atau tidak. Jadi mereka mengarang-arang itu untuk menipu atau dengan kata lain memperdaya kaum awam sebagai usaha untuk merusak Islam dari dalam. Lalu bagaimana usaha penyelamatan dari hadis maudhu? Untuk kita menghindari hadis maudhu ada beberapa usaha yang mampu dilakukan. Yang pertama yaitu menyusun kaidah penelitian hadis, khususnya kaidah tentang kesahihan hadis. Yang kedua adalah menyusun kitab-kitab yang memuat tentang hadis maudhu atau hadis palsu. Lalu bagaimana cara untuk mengetahui apakah hadis ini maudhu atau tidak? Yang pertama,
adanya pengakuan dari pembuatnya sendiri. Jadi dari pembuat hadis ini mengatakan bahwa ini bukan dari Nabi. Lalu bisa diketahui dari maknanya yang rusak, dalam artian bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang mutawatir atau hadis yang sudah jelas kesahihannya. Lalu yang ketiga, matanya menyebutkan janji yang besar untuk perbuatan yang kecil. Dan yang terakhir adalah rawinya pendusta. Jadi itu tadi adalah pembagian hadis dari segi kualitas perawinya. Lalu untuk materi selanjutnya adalah takhrijul hadis. Definisi takhrij secara bahasa dapat berarti mengeluarkan atau bisa juga memperdalam atau menampakkan. Sedangkan menurut istilah muhadisin atau istilah para ahli hadis, tahrij diartikan sebagai suatu keadaan ketika seorang rawi yang menilai suatu hadis dengan menyebutkan sumber keluarnya hadis tersebut, atau dapat diartikan sebagai menukil atau memindah hadis dari kitab-kitab induk dengan menyebutkan mudawinya serta menjelaskan martabat hadisnya. Kedua, macam-macam metode takhrij hadis. Yang pertama adalah metode takhrij melalui pengetahuan tentang nama sahabat perawi hadis. Metode ini hanya digunakan apabila nama sahabat tersebut tercantum pada hadis yang akan ditakhrij. Apabila nama sahabat tidak tercantum, maka metode ini jelas tidak bisa digunakan. Metode yang kedua adalah metode takhrij melalui lafadz awal dari matan hadis. Metode ini dipakai apabila permulaan lafadz hadis-hadis itu sudah jelas menunjukkan dari kita melihat awal dari matan hadisnya itu sudah nampak, sudah bisa menilai. Selanjutnya adalah metode takhrij yang ketiga adalah metode dengan menggunakan satu kitab petunjuk. Jadi untuk seseorang mentakhrij sebuah hadis, dia menggunakan satu buku acuan, satu buku yang dijadikan rujukan seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah metode takhrij melalui pengetahuan tema hadis. Metode ini akan mudah digunakan bagi orang yang sudah terbiasa dan ahli dalam hadis. Orang yang awam dalam hadis akan sulit menggunakannya. Karena hal yang dituntut dalam metode ini adalah kemampuan menentukan tema atau salah satu tema dari hadis yang hendak ditakhrijkan. Metode yang selanjutnya adalah metode melalui pengetahuan tentang sifat khusus atau sanad hadis. Yang dimaksud dengan metode takhrij ini adalah memperhatikan keadaan-keadaan dan sifat hadis yang baik dan yang ada pada matan atau sanadnya. Kemudian mencari asal hadis-hadis itu dalam kitab yang khusus mengumpulkan hadis-hadis yang mempunyai keadaan atau sifat tersebut, baik dalam matan ataupun sanadnya. Itu adalah penjelasan materi tentang takhrijul hadis. Jadi bisa disimpulkan bahwa takhrijul hadis itu menjelaskan tentang sebuah hadis dan dengan merujuk dari kitab-kitab. Jadi kita mengetahui sanadnya, kita mengetahui perawinya, atau ya bisa disingkat itu takhrij itu artinya menilai sebuah hadis. Kita menukil keterangan-keterangan dari sebuah hadis itu tadi. Kita mencari tahu keterangan-keterangan yang ada di dalam hadis itu tadi dengan melihat sanadnya, dengan melihat matan-matanya seperti itu. Lalu untuk materi yang terakhir yaitu asbabul wurud. Jadi kalau dalam ilmu studi Al-Quran kita mengenal istilah asbabun nuzul, maka dalam ilmu studi hadis kita akan mendengar istilah asbabul wurud. Asbabul wurud adalah sebab-sebab atau latar belakang munculnya sebuah hadis, atau dapat juga diartikan sebagai ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi Muhammad menuturkan sabdanya. Untuk macam-macam asbabul wurud, dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama adalah sebab yang berupa ayat Al-Quran. Yang kedua adalah sebab yang berasal dari hadis itu sendiri. Dan yang ketiga adalah sebab yang berupa sesuatu yang berkaitan dengan para pendengar di kalangan sahabat. Sebab yang pertama, sebab yang berupa ayat Al-Quran. Maksudnya adalah ayat Al-Quran itu menjadi penyebab Nabi mengeluarkan sabdanya. Entah itu nanti hadis itu menjelaskan isi dari Al-Quran, atau dengan kata lain merinci ayat Al-Quran yang masih global seperti itu, atau menambah hukum yang belum tercantum dalam Al-Quran. Yang kedua, sebab yang berupa hadis. Jadi asbabul wurud juga berasal dari hadis. Maksudnya pada waktu itu terdapat suatu hadis, namun sebagian sahabat merasa kesulitan untuk memahaminya. Maka kemudian muncullah hadis lain yang memberikan penjelasan terhadap hadis tersebut. Lalu yang ketiga adalah sebab berupa keterkaitan yang berkaitan dengan para pendengar di kalangan sahabat. Asbabul wurud hadis memiliki urgensi atau memiliki kepentingan untuk kita mempelajari asbabul wurud itu tadi.
Di antara lain kepentingannya adalah untuk mempermudah memahami hadis-hadis, khususnya yang tampak bertentangan dengan satu sama lain. Jadi ketika kita mengetahui asbabul wurud sebuah hadis, bisa jadi penafsiran awal sebelum kita mengetahui asbabul wurud itu tadi berbeda ketika kita sudah mengetahui asbabul wurud dari sebuah hadis. Lalu yang kedua adalah membatasi pengertian hadis yang masih mutlak atau yang masih global. Lalu merinci hadis yang masih bersifat global, menentukan ada atau tidak adanya nas-nas mansukh dalam suatu hadis, dan juga menjelaskan ilat atau sebab-sebab ditetapkannya suatu hukum, menjelaskan maksud suatu hadis yang masih muskil atau sulit dipahami, mengetahui hikmah disyariatkannya suatu hukum. Itu adalah manfaat-manfaat atau kepentingan atau dampak positif yang kita dapat apabila kita mempelajari asbabul wurud. Lalu bagaimana cara untuk mengetahui asbabul wurud? Cara untuk mengetahui asbabul wurud al-hadis dapat diketahui dengan beberapa cara, yaitu antara lain melalui riwayat hadis Nabi, baik diungkapkan secara tegas dalam hadis itu sendiri atau dalam hadis yang lain, atau dalam bentuk isyarat, atau hanya indikasi saja. Lalu bisa juga kita mengetahui asbabul wurud itu melalui informasi akwal dari para sahabat. Jadi kan para sahabat kan senantiasa bersama dengan Nabi, dan juga hadis itu dikeluarkan diucapkan ketika ada sahabat. Jadi informasi bagaimana asbabul wurud dari sebuah hadis ini bisa juga kita dapatkan dari qaul-qaul para sahabat. Ada juga dengan cara lain, yaitu melalui ijtihad. Jadi itu adalah adalah cara untuk mengetahui asbabul wurud dari sebuah hadis. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai 3 materi di atas, atau 3 materi yang saya sedikit jelaskan tadi. Mungkin apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi atau kekurangan, atau mungkin ada salah kata yang saya ucapkan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.